Oke homebrewers, balik lagi sama gue Yastagor. Pada episode kali ini gue kebetulan kedatangan beans dari roastery First Crack Coffee Roastery. Jadi yang pertama itu gue dapat dari Papua Belgium. Langsung kita lihat, kita coba assess dari biji kopinya. Biji kopinya bagus ya, menul-menul, imut-imut. Bijinya agak besar-besar dan roastingannya itu semuanya seragam, jadi nggak ada yang belang bentong begitu. Nice. Dan yang kedua dari First Crack Coffee Roastery dapat East Java Ijen. Coba kita assess dulu biji kopinya. Pada roastingan kali ini agak sedikit lebih gelap dari yang Papua tadi. Dan bijinya cenderung lebih kecil daripada dari Papua. Kemudian roastingannya masih aman banget. Walaupun memang agak sedikit lebih gelap. Tapi semuanya seragam guys. Jadi nggak ada roastingannya yang belang bentong atau belang-belang seperti itu. Nah, sebelum kita menyeduh dengan metode pour over, seperti biasa gue akan coba assess dari pada saat dia cupping. Jadi di depan gue sudah tersedia cupping bowl yang kemudian gue coba giling biji kopi dari Papua terlebih dahulu. Papua Belgium, I don't know nyebutnya gimana, Belgium atau Belgium. Biasanya gue pakai 12 gram untuk cupping. Dengan gilingan manual di settingan medium guys. Kemudian yang kedua kita giling pakai gilingan yang sama dengan berat 12 gram juga. Sebelumnya grindernya sudah gue flush ya guys. Supaya tidak pengaruh dari yang pertama Papua ke yang kedua Ijen ini. Langsung kita giling. Green size-nya masih sama. Medium. Gue pakai 12 gram. Sudah. Dan langsung kita pouring guys dengan suhu air sekitar 92 sampai 93 derajat Celcius. Seperti biasa kita pouring untuk cupping itu di satu sisi saja. Biarkan dia waving seperti itu di bawah. Ya, nggak perlu digerak-gerakin kettlenya. Cukup. Dan yang kedua, biarkan dia waving di bawah. Cukup satu sudut saja. Cukup. Dan kita tunggu selama 4 menit. Kemudian kita break the crush. Setelah itu kita akan coba assess dari aroma sampai rasanya. Ini sudah 3 sampai 4 menit. Kita coba break dulu crushnya. Dan kita coba evaluasi dari sisi aromanya ya guys. Wow. Yang Ijen ini aromanya funky, fruity banget. Kemudian kita coba break yang Papua. Aromanya earthy. Dan juga floral guys. Setelah kita break, ya, kita sisihkan dulu putih-putih yang ada di atasnya ini supaya tidak mengganggu rasa pada saat kita cicipi kopinya. Jadi kita buang dulu kremanya. Langsung kita cicipin guys. Jadi yang pertama itu yang dari Ijen, yang kedua dari Papua. Wow. Yang dari Ijen yang menurut gue awalnya itu kayaknya akan funky banget. Tapi setelah gue cobain nggak terlalu funky guys. Kemudian yang Papua. Yang Papua ini dia bodinya lebih bulat begitu. Memang dia di aftertaste-nya itu ada
apa namanya dark coklat, bisa gue bilang bitter coklat. Di sini kenapa dia menurut gue unik, dia itu kayak ada sedikit rasa-rasa apa namanya floralnya dikit, cuman kayak masih ada rasa earthy-nya juga gitu guys. Dan di ujungnya itu ada rasa-rasa sepet kayak lu habis makan buah salak gitu. Gue cobain lagi, gue penasaran yang Papua. Dia ada manis, cuman gue belum tahu ini manis dari mana. Dan gue tertarik banget untuk ngulik lebih lanjut beans yang Papua ini guys. Kenapa? Karena gue juga jarang sekarang mendapati beans Papua. Dan kebetulan First Crack ngirimin yang Papua, jadi langsung kita bedah. Gue ini pengen nimbulin aromanya yang lebih kenceng lagi. That's why gue coba gedein size grindernya menjadi medium to coarse. Dan gue menggunakan gramasi seberat 15 gram. Ini bijinya bagus-bagus guys. Bijinya menul-menul. Sambil kita panasin kettle. Dan kita grind biji kopi Papua Belgium First Crack ini guys. Hup. Kita siapkan server dan drippernya, kemudian kita taruh ke dalam dripper paper filternya. Suhu sudah 93 derajat Celcius. Jangan lupa terlebih dahulu kita flush paper filternya supaya rasanya tidak terganggu guys. Kita tunggu sampai dia benar-benar turun. Kemudian kita buang hasil paper filter flashannya. Kemudian kita taruh biji kopi seberat 15 gram di sini. Seperti biasa, gue tuh di awal, teman-teman bisa menggunakan blooming, tapi gue lebih suka menggunakan kayak cibik-cibikin air sedikit gitu guys. Ya, kenapa gue melakukan hal ini? Karena supaya dia nggak terlalu kaget gitu. Jadi biar kayak ada first impressionnya dulu menyentuh air panas di awal. Gitu. Dan teman-teman kalau misalkan bisa pakai blooming, biasa pakai blooming begitu, teman-teman bisa pakai 2 kali berat kopi yang ada di sini guys. Jadi bisa pakai 30 gram air untuk blooming sekitar 30 sampai 40 detik. Kita menggunakan 3 kali interval pouring. Ini adalah pullingan pertama. Dari aromanya itu herbs banget guys. Aromanya ini aroma-aroma rempah pada saat gue seduh kopi Papua Belgium ini. Gue nggak tahu nih rempah apa nih, gue lupa nih. Ini adalah pullingan kedua. Jangan tunggu sampai benar-benar kering, kita langsung pullingan terakhir, pullingan ketiga. Yang mana gue punya signature pattern sendiri pada saat pouringan ketiga, yaitu pattern bunga begitu. Herbsnya benar-benar nyengat banget ke hidung gue. Kita biasa menggunakan cut brew, jadi nggak sampai dia turun semua kering, kita sudah cut. Fungsinya supaya yang putih-putih di atas krema hasil seduhan tadi tuh nggak masuk ke server lo. Kita coba assess dari panas, kemudian suhu sedang dan suhu dingin. Fungsinya untuk evaluasi kira-kira biji ini atau beans ini itu benar-benar bagus apa enggak dari sisi roastingannya atau dari sisi beans itu sendiri. Kita coba pada saat dia panas. Aromanya herbs banget ya, aromanya spices banget. Cuman gue nggak tahu ini spice sama herb apa. Ini aromanya kayak angetin badan gitu guys. Jadi kalau misalkan lu flu gitu kan,
lu minum-minum yang aroma seperti ini itu kayaknya bisa ngebuat lu semakin menyala lagi. Kemudian tersusul aroma manis dari kopi Papua Belgium ini. Dan langsung kita cicipin pada saat panas, hati-hati. Ini aftertaste-nya clean. Pada saat mendarat di awal di lidah lo itu, lo ngerasain manis. Manis dari mana nih ya? Ini manis kayak manis gula batu guys. Ini bukan brown sugar tapi gue merasakan kayak manisnya gula batu itu. Kemudian disusul dengan herbs tadi tuh yang gue nggak tahu ini herbs apa nih. Gue lupa nih herbs apa nih. Dan ada hint of floralnya juga guys. Ini kopi enak banget sih pada saat panas. Dan kita tunggu dia sudah agak sedikit turun suhunya sampai dia dingin. Kita cobain juga untuk assessment rasa. Langsung kita cobain pada saat suhunya sudah agak sedikit dingin ya guys. Kita coba dulu dari sisi aromanya. Aroma herbsnya semakin kencang lagi dan diikuti dari aroma manis dari gula batu itu guys. Rasanya rounded banget, rasanya bulat, enak, manis dari gula batunya, terus ada hint of floralnya pada saat lo setelah minum tuh langsung zek gitu loh, langsung menyeruak, menyerebak ke dalam kerongkongan dan hidung lo. Kita tunggu sampai suhunya sudah dingin guys. Langsung kita coba pada saat suhunya sudah dingin guys. Dari sisi aromanya bener-bener konsisten, gak berubah dari panas, sedang sampai dingin guys. Rasa manis dari gula batunya tetap ada. Dan justru pada saat dia dingin tuh asemnya tuh kayak... Dia bener-bener asemnya tuh sama sekali gak ada ya pada saat dia dingin. Justru semakin dingin dia semakin keluar rasa manisnya itu guys dari si gula batu itu. Dan hint of floralnya juga masih ada. Dan yang paling utama adalah clean aftertaste. Ini bener-bener kopinya enak, roastingannya juga good. Penampakan fisik bentuk di si biji kopi tersebut juga bener-bener sempurna. Nggak ada yang cacat sepenglihatan gue. Ini kopi enak banget. Jadi buat lo semua yang pengen kopi ini, yang mana gue cobain saat ini, itu teman-teman bisa langsung kunjungi di Instagramnya First Crack. Dan juga teman-teman bisa langsung beli di e-commerce kesayangan teman-teman. Oke homebrewers, kita akan terus explore kopi dari roastery-roastery lokal. Jadi buat lo semua yang belum subscribe channel ini, langsung subscribe aja dan tunggu perspektif gue berikutnya di Why Perspective.